hati-hati bergaul dengan siapa. Yang kedua, hati-hati income pertama. Yang ketiga, hati-hati belajar apa jadi lo. Maksudnya Pak Tung, contoh, Anda belajar apa? Contoh. Anda belajar masak, hati-hati lo, jadi koki. Apakah koki buruk? Enggak. Keponakan saya di Melbourne kuliah masak. 2, kakaknya kuliah teknik informatika atau apa yang pokoknya belajar di Kanada. Keluar akhirnya sama-sama kerja di restoran. Yang sarjana teknik tadi kerja jadi tukang cuci piring di Kanada. Yang di Melbourne belajar masak jadi tukang masak. Wah, tukang masaknya di restoran Perancis. Jadi sekarang sudah asisten chef. Wah, gajinya jauh lebih gede daripada yang cuci piring, lebih gede. Jangan menghina orang masak. Sarjana teknik, Anda bisa jadi cuci piring di luar negeri. Sekarang di luar negeri cari kerjaan susah. Di Eropa cari kerjaan susah, di Kanada susah, di Amerika susah. Begitu banyaknya pengangguran. Nah ini Bapak Ibu. Nah kalau Anda mau jadi, tapi selain belajar, hati-hati belajar masak. Apa yang terjadi? Belajarlah bisnisnya. Nah, makanya saya keponakan saya datang. Keponakan saya, Pak Diki boleh cek Mbak Sri, masak telur aja beda. Sebenarnya enak banget itu telurnya. Ternyata sekolah masak juga beda loh. Masak telur tak beda hasilnya. Wah, tapi dia punya nilai tambah toh. Tapi harus butuh faktor kali. Nanti buka restoran sendiri, buka cabang restoran sendiri. Apakah semudah itu? Enggak. Ini loh, saya share ya. Saya ini ada namanya Pak Lal, L-A-L, Lal. Teman saya di Rolls Royce Club. Saya punya Rolls Royce, dia punya Rolls Royce, punya Lamborghini, punya apa, macam-macam juga. Satu orang punya mobil mewah, biasanya mobil mewahnya macam-macam, bukan satu. Tapi Pak Lal ini, tahu nggak? Yang punya Harvest. Tahu apa itu Harvest? Yuk, Harvest itu apa? Bukan kafe. Apa yuk? Toko kue, very good, jual kue, Harvest kue. Dia kan toko kue kelas hotel bintang 5, harganya terjangkau, bungkusnya keren. Nah ini loh, jadi bukan hanya jual kue dok, dia jual bungkusnya. Jadi orang kalau beli paket ngirim, keren banget. Harvest Bapak Ibu tahu nggak dia itu perantauan dari mana ya, satu negara mana yang banyak orang Indonesia di daerah dekat Afrika itu, apa itu? Suriname kitanya. Kalau saya salah tolong diralat. Suriname. Dari Suriname dia jadi koki hanya buat pastry, fokus buat roti karena dia sekolahnya pastry roti, kemudian dia buat pastry roti. Kemudian sampai di Indonesia kerja di Four Seasons. Kerja di mana? Four Seasons, kerja di hotel. Ngapain? Buat roti di Four Seasons. Hey. Kemudian dia belajar bisnisnya, belajar marketingnya, belajar kemasan. Ternyata orang itu marginnya cukup bagus kalau bungkusnya bagus. Rotinya kan plus minus bahannya sama toh, tapi bungkusnya bagus Amerika Selatan. Lah kemudian saya tanya, wah Pak luar biasa, kok Anda bisa kaya ini ya Pak? Pak Tung, saya ini kan temenan di Rolls Royce itu saya sering belajar, sering main ke rumah-rumahnya orang ini, bergaul dengan orang-orang yang jauh lebih sukses. Nah ini nanti bagaimana kita bisa menemukan, bagaimana kita bisa bergaul, bahkan belajar kerjasama, bahkan mempekerjakan orang yang lebih sukses dari kita seperti apa? MBBKM, membebek kamu, menemukan, B-nya bergaul, B-nya lagi belajar, kerjasama, K-nya, M-nya mempekerjakan, MBBKM. Ini ilmu sangat penting. Nah ketika saya bergaul dengan Pak Lal, ternyata dia punya rahasia. Selain masak enak, dia jago jualan. Nah ini, selain jago jualan, dia jago kontrol juga. Kalau nggak dikorupsi sama karyawan terus. Kemudian dia buka 30 sekian cabang. Propertinya miliknya dia. Bisnisnya, ada orang investor dari Singapura mau beli. Dijual berapa? 100 juta dolar, 37 cabang. 1 triliun. Dan dia masih punya 20%. Keren toh, keren banget. Lah kalau cuma belajar masak doang, cilaka. Hati-hati belajar nyetir, nanti jadi supir. Boleh nggak belajar nyetir? Boleh. Tapi kalau Anda belajar bisnisnya, jadi apa? Bluebird. Nah, hati-hati belajar bahasa Inggris, nanti jadi guru bahasa Inggris loh. Anda nggak bisa jadi guru bahasa Inggris kalau nggak bisa bahasa Inggris. Makanya hati-hati Anda belajar apa? Lupa atau boleh nggak
belajar bahasa Inggris? Boleh. Saya punya guru bahasa Inggris saya, tapi dia belajar bisnisnya. Akhirnya punya jaringan kursus. Nah, British International School, British International College, BIC itu. Wah, lumayan. Jadi pemilik les-lesan yang banyak. Sekali lagi, hati-hati belajar apa. Jadi loh, kalau Anda mau belajar, belajarlah bisnisnya. Bisnis itu belajar apa? Ada 5. 1, bagaimana menemukan peluang. Kemudian yang kedua, memilih dari peluang ini layak ditekunin atau tidak. Yang ketiga, selain itu apa lagi? Yang berikutnya, yang ketiga, kalau belajar mancing, jadi tukang mancing. Ya, sayangnya. Loh, Pak Tung, mancing menghasilkan nggak? Enggak, menghasilkan kesenangan doang. Tapi ingat, sebelum senang-senang, belajar kuat dulu. Masih ingat? Lah Anda mancing toh, anak saya mancing sama saya 15 menit dapat ikan toman segede paha 2. Dia bilang, "Papa, aku tahu Pak, kenapa Papa kok seneng mancing, ini perasaannya adrenalinnya ini gini." "Ya nak, tapi kamu masih sekolah, jangan mancing dulu ya nak." Ya. Belajar kuat dulu sebelum seneng-seneng gitu ya. Bagaimana menemukan peluang? 1, ada 5. Yang kedua, bagaimana memilih peluang. Dari peluang-peluang bisnis mana yang kita pilih? Yang ini mau saya tekuni, yang ini enggak. Yang ketiga apa? Bagaimana kita menangkap peluang? Caranya menangkap peluang, butuh permodalan, caranya negosiasi. Di dalam belajar Business Revolution, nanti murid saya yang Ronald Sitola ngajar Pak Rozi. Negosiasi. Loh, siapa yang mau belajar negosiasi ala Harvard, ala MIT? Katakan saya. Oh, Harvard itu profesornya pada waktu perdamaian Mesir sama Israel, dia yang diturunkan. Jadi wakil pemerintah, jadi betul-betul mendamaikan, negosiator yang luar biasa. Wah, ini nanti ngajar. Jadi murid saya belajar sampai MIT, belajar ke ini, lagi nulis buku dengan saya. Judul bukunya Negotiation Revolution. Jadi Anda akan bagaimana mendapatkan apapun yang Anda mau, bahkan tanpa memberikan apapun. Keren dia ilmunya. Terus apa yang diajarkan di Harvard dan MIT tentang negosiasi, dan apa yang tidak diajarkan oleh Harvard dan MIT yang Tung Desember ingin mengajarkan. Nah, ini ilmu negosiasi. Kapan terbit? Ayo Pak Diki, Pak Ronald itu lama bolos ini tidak nulis sama saya. Sudah 70%. Negotiation Revolution bukunya. Tapi nanti juga diajarkan di Surabaya tanggal 26 sampai tanggal berapa? 26 sampai 30 Agustus. Jadi 5 hari full rock and roll, termasuk ada materi Negotiation Revolution. Nah, oke ya. Bagaimana menangkap peluang ini? Ada negosiasinya, perjanjian hukumnya seperti apa, supaya kita tidak dikadalin oleh pemegang saham yang gede seperti apa. Termasuk pada waktu investasi. Banyak orang investasi ke startupnya bagus. Taruh $1 juta, taruh sekian juta dolar. Apa yang terjadi? Mereka 70%, kita 30%. Langsung gaji dinaikkan 10 kali lipat. Matek kon Anda. Betul? Ya, hati-hati itu bagaimana mengikat, ini penting sekali. Nah, kemudian bagaimana mengikat secara benar. Kalau Anda mau invest di bisnis orang ataupun apa perjanjian seperti apa, kalau saham kita minoritas, kalau saham kita mayoritas juga, seperti apa? Perjanjian hukumnya, menangkap ini penting. Selain negosiasi, hukumnya penting. Permodalannya, bagaimana nyari modal, ini penting. Nah, besok pada waktu di Business Revolution ada juga Pak David Cokro Raharjo. Ya, ini dia punya sovereign capital, 8 miliar US dollar. Jadi dia akan menceritakan bisnis-bisnis yang layak investasi untuk digedein seperti apa. Nah, ini sovereign. Pak David Cokro Raharjo itu adalah cucunya Pak Mutariadi, gitu ya. Nah, cucunya umur 40-an dan dahsyat luar biasa, sovereign capital dia. Oke, berikutnya yang keempat, belajar apa? Kalau Anda di Business Revolution, yang keempat Anda belajar bagaimana mengelola dan membesarkan bisnis. Nah, ini mengelola itu mulai marketing, kontrol, sama SDM. Marketing sekilas, tapi sebanyak mungkin nanti 5 hari full di Marketing Revolution selama 5 hari. Adanya kapan Pak Tung Marketing Revolution? Kalau Business Revolution 26 Agustus ini, kalau Marketing Revolution tahun depan, karena saya setahun cuma ngajar sekali. Dan ngajar sekali, bayar 1, boleh ikut 1 keluarga. Saya tanya,
Ada kalau suatu dibagi satu keluarga atau sa-RT, sa-RW yang ikut 10 orang, kira-kira murah atau murah banget? Ayo, murah atau murah banget? Ada toh, saya tanya, ada toh orang yang seminar boleh satu ikut offline, sisanya boleh ini murbang loh, Anda bilang harus urunan doi, no, urunan, sa-RT, sa-RW, no, ya. Dan 100% money back garanti. Dan 100% money back garanti ini bukan satu hari terus Anda minta 5 hari full selesai, Anda merasa tidak bermanfaat, minta duit balik, saya balikkan. Wah, aman banget ya gitu ya. Nah ini loh ya. Wes no, yang mau tuh di IG diberitahu no, ke mana no, ayo silah. Nah kemudian jadi mengelola ini membesarkan bagaimana tentang marketing, kontrol keuangan. Bapak Ibu, kalau saya BUMN, Pak Erick Thohir sudah saya share juga, dia tahu beliaunya. Jadi banyak dana pensiun yang ditaruh di mana? Coba bayangin, BUMN buka apa? Buka hotel. Segala macam BUMN buka hotel. Pengedian, ya karena syarat tanda kutip. Susunnya adalah tanda kutip. Sarana korupsi lah. Investasi, dana pensiun kemana? Ditempatkan kemana? Gak bisa Bapak Ibu. Bilang labanya di mana? Apalagi yang tidak laba, wes mudian BUMN. Nah ini semoga di tangan Danantara ada Pak Rosan, profesional murni. Semoga BUMN sadar dan insaf gitu ya, tidak sembarangan gitu ya. Tapi balik lagi ini ya, membesarkan seperti apa? Kontrol keuangan seperti apa? Laba, lakonnya apa? Laba itu tidak sama dengan cash. Nah kalau laba itu duitnya di mana? Kalau saya di BUMN tak periksa, saya komisaris di BUMN tak periksa. Labanya di mana? Uang tunainya mana? Buktinya apa? Di bank sekian, cek dulu di bank ada enggak? Ada depositonya, bener enggak depositonya? Kadang depositonya dipalsukan, hanya sertifikator. Kemudian labanya di mana? Kok cashnya enggak ada? Di piutang. Piutangnya berapa persen yang tertagih? Sistem penagihannya bagaimana? Saya share. Nanti di bisnis revolution bagaimana nagih utang dengan kemungkinan berhasil 99%. Jos atau enggak? Anak perusahaan saya sudah. Loh saya nih utang gak dibayar, mau jadi caranya ini bagaimana? Terus stok duit itu mati. Kontrol itu termasuk kontrol stok. Stok kalau terlalu banyak duitnya mati di sana. Boleh nggak? Kapan boleh? Boleh kalau bakalan naik gitu ya, kita stok dulu boleh. Tapi ada stok juga yang mubazir. Bagaimana mengontrol stok? Ini belum apa-apa beli lagi. Kebocoran terbanyak itu salah satunya stok. Saya punya toko buku, toko gamas gitu ya. Nah itu stok. Pimpinannya beli stok. Stok. Disogoin sama penerbit. Buku ndak laku dikasih. Modal orang. Ayo modal atau enggak? Ya modal. Sekali lagi kalau bisa urunannya dengan internal. Kalau internal itu lebih enak. Satu keluarga urunan. Kayak tadi satu kampung urunan. Kalau orang-orang yang istilahnya yang tidak dikenal, rodo repot. Siapa yang offline yang berangkat? Nah, yang menentukan yang bagaimana yang offline. Tapi kalau Anda satu keluarga, satu kampung seperti Pak Rahmat, kan ada urunan aja. Satu orang ikut, sisanya ikut. Boleh, no. Ikut di mana? Online. Tapi kalau offline beda sekali. Memang ada yang game-game secara online tidak dapat. Tapi kalau secara offline bisa dapat karena gamenya di sana. Pelajarannya ya. Jadi kalau Anda mau satu keluarga aja. Atau satu RT, satu kampung, satu perusahaan, ya oke belajar semua. Nah, tapi balik Bapak Ibu semua. Ini kalau business revolution kayak tadi, stoknya kalau berhenti bagaimana ngelola stok, ngontrol stok bagaimana supaya mengurangi kehilangan stok, caranya bagaimana supaya pimpinannya tidak pesen stok yang mubazir, bagaimana itu kan penting banget. Kira-kira detail nggak ini ilmunya? Detail. Bagaimana ngerekrut karyawan? Wah, kalau ngerekrut mas sekarang gampang, jutaan orang, ratusan ribuan orang daftar, kemudian bagaimana mengeluarkan orang yang tidak cocok? Role play, orang yang ngancam baru dikeluarin, caranya gimana? Orang yang nggak mau dikeluarkan, caranya mengeluarkan gimana? Ada role play, yang satu nggak mau dikeluarkan, satu mau dikeluarkan. Nah ini penting sekali, bagaimana mengeluarkan orang yang dikeluarkan nggak mau, malah mau akhirnya dengan terima kasih mencium tangan, ini tangan Tuhan. Nah, mengeluarkan ini very important. Ini mengelola karyawan, memberikan insentif, membuat karyawan lebih jujur. Caranya bagaimana? Ilmu-ilmu penting. Terima kasih Pak Andri, Kusnat Jaya. Saya perlu diingatkan terus nih Pak Diki, minum, oke. Betul Pak Miftahul. Jadi Pak Ulum,
bagaimana peluang, memilih peluang yang mana, peluang caranya nyari, kemudian yang milih seperti apa, begitu ya. Nah, kemudian lanjutnya begitu. Perhatikan, dengarkan lagi. Setelah bagaimana kita ngelola uang, laba di mana? Kalau bukan tunai, petty cash ataupun di bank harus dibuktikan. Ada. Yang kedua, piutang. Caranya nagih bagaimana, umurnya bagaimana, ilmu penting sekali. Yang ketiga, stok. Duitnya, labanya di mana? Di stok, ngejar. Nah, kalau stoknya harganya naik, kalau stok harganya turun, mudar. Caranya ngelola stok seperti apa? Very important. Terus mengurangi kehilangan stok bagaimana? Yang hilang itu ada di mana saja? Kuncinya di mana? Penting. Kemudian uangnya ada di mana lagi? Nih, uangnya investasi. BUMN. Perhatikan, banyak nggak BUMN yang karena direkturnya berkuasa penuh, akhirnya investasi di tempat yang aneh-aneh? Banyak nggak? Modal nggak? Lah ya makanya BUMN, semoga ini Pak Erik sih sudah tahu ini, saya udah sharing kok gitu. Ya, nah kalau Anda investasi kayak tadi, Pertamina punya hotel, gitu, apalagi punya hotel, semuanya punya hotel. Terus dana pensiun, ayo coba investasinya dana pensiun kemana? Untung enggak? Rugi enggak? Nah, terus kemudian labanya di mana? Ini namanya pembayaran yang belum diterima. Namanya laba itu akan diterima. Contoh Garuda, dari rugi 2 triliun mendadak untung 70 miliar. Karena apa? Proyeksi bahwa sudah ada perjanjian dengan satu perusahaan wifi di pesawat. Nanti Citylink, sekian juta orang semuanya akan pakai wifi, asumsinya 70% pakai wifi, terus kemudian wifi-nya bayar sekian di pesawat, makanya dapatnya sekian, keuntungan akan diterima, sudah dianggap laba. Pret, angel. Pak Tung, harga yang tertera Master Breakthrough untuk seluruh seminar yang terjadwal atau pilih satu jadwal seminar seluruhnya, ayo, murah atau murah banget Pak Bangsa, ayo. Seluruhnya. Yang platinum kelebihannya apa? Silakan. Seluruhnya saya boleh ikut. Dan ini kan dalam rangka TDW Bakti Bangsa gitu ya. Apalagi yang kamu bandingkan dengan murid-murid saya lah, yang ngajar kartu kredit 1 hari aja 7 juta, yang ngajar saham 1-2 hari 10 juta, loh, aku 15 juta 18 hari, satu keluarga boleh ikut, money back garansi, ya. Pak Tung mau saham internasional, sebentar lagi Bu Maria ya, sebentar lagi akan diajar gitu ya, diajar oleh Pak Hadi sendiri. Pak Hadi adalah orang yang luar biasa, Buffettologi, Buffett Online School, membawa nama besar Warren Buffett, keren banget. Siap mengajar ke Anda, Buffett Online School. Siapa yang mau belajar Buffett Online School tentang saham? Katakan saya. Ini bukan kelas kacang-kacang ini, bukan kaleng-kaleng ini, kesat dahsyat luar biasa. Dan dia sendiri sudah praktek, dia sendiri sudah profit juta dolar. Nah, ini luar biasa. Murid-murid saya yang saya suruh ngajar, biasanya mereka sudah praktek dan sudah sukses. Dia adalah Zidane. Murid-murid saya adalah biasanya Zidane di bidangnya masing-masing. Siapa itu Zidane? Pemain sepak bola dari Perancis yang gundul, botak, ganteng, juara Piala Dunia, pemain terbaik di dunia. Ketika jadi pelatih, dia Real Madrid back to back 3 kali berturut-turut. Nah, itu luar biasa. Jadi guru yang sudah praktek. Guru belum praktek selama muridnya sukses, boleh nggak? Boleh, masih ingat, oke? Tapi cara cari guru itu cari muridnya yang sudah sukses atau enggak. Nih, mari kita lanjutkan lagi ya. Oke, ini Bapak Ibu, nih, wah ini 20 menit lagi, ini Pak Hadi akan muncul. Tapi saya akan sampaikan dulu. Masih ingat 3 hati-hati apa? Yuk, tolong. Hati-hati apa? Hati-hati apa? Ayo 3 hati-hati. Hati-hati apa? Hati-hati bergaul dengan siapa jadi lo. Bergaul dengan lalat, jadi lalat. Nyari apa? Tai terus, di mana-mana nemunya tai. Dasar mata lalat, nyarinya tai. Malu wajar lah, boleh. Lalat juga ada manfaatnya kok. Kemudian yang kedua, kalau tadi bergaulah dengan orang-orang yang mata lebah, orang-orang yang semangat, orang-orang yang mau maju, orang-orang yang belajar. Tadi Pak Rahmat Dok Baris datang aja, wah energinya luar biasa, top market cuma itu. Nah yang kedua, hati-hati income pertama bisa jadi income seumur hidup loh. Untung saya income pertamanya dari guru les. Tapi income saya kedua jadi sales emas loh ya. Jadi kalau jadi guru terus nggak belajar salesnya, nggak belajar bisnisnya,
Nggak seperti saya yang ini belajar tentang keuangan, nggak belajar tentang kehidupan, life revolution, nggak belajar tentang sales magic, nggak belajar tentang marketing revolution. Ya mungkin saya sampai hari ini masih jadi guru les. Oke, nah sekarang Bapak Ibu, yang ketiga hati-hati belajar apa? Kalau Anda belajar kepada seseorang, oke, nih ada yang merangkumkan. Oke, saya akan kasih hadiah untuk Novena Lusgian Nivina di Zoom. Anda bergabung di Zoom. Anda pilih mana? Buku saya, Financial Revolution. Tidak. Sales Magic, Marketing Revolution. Silakan. Wah. Sales Magic, very good. Kalau nanti pada waktu Pak Hadi ngajar, bukunya kasih saya, kasih namanya, saya tanda tangan semua, kasih siapa, untuk siapa saya tanda tangan ya. Oke, nah mari kita lanjutkan Bapak Ibu. Kalau Anda mau kaya, ingat masih income, dapat duit yang banyak, punya nilai tambah dan faktor kali. Kita buka lagi tadi, kalau properti, Anda primary mahal, banyak. Wah, Anda duitnya luar biasa. Secondary murah, jauh. Secondary mahal, oke. Primary murah tapi banyak, oke, ini kelasnya lebih bagus lagi. Yang 2D, primary mahal, banyak. Contoh, saya jadi koordinator marketing, bukan hanya agen. Jadi, saya jualan primary mahal di Medan, oke? Halo, ada yang dari Medan? Medan mana? Medan Center Point? Medan Center Point, ada Medan? Ada yang dari Medan? Ayo, hadir Medan, tahu Medan Center Point? Apartemennya Tung Desa Waringin jadi koordinator marketingnya. Jualan dalam waktu 5 jam 11 menit 555 miliar 684 juta. Kantor saya di situ. Oke, keren atau keren banget? 555 miliar kira-kira duitnya piro? Jangan tanya mesti ya, pokoknya jangan dapetnya duit. Ya toh ya. Nah itulah, belajarlah marketing, ilmu ini luar biasa. Yang di Medan, murid saya, Johnson ya. Johnson Lim. Tadinya jadi event organizer saya, belajar, nempel saya, ikut seminar-seminar saya. Wah Pak Tung, ini ada properti yang harus jual ini. Oh Pak Tung, ini siapa sih masuk orang terkaya di Indonesia? Enggak. Ini supernova ini. Enggak, saya masih cacingnya Tangerang. Tapi ya sudah lumayan lah. Tidak masuk 9 naga, masih baru masuk 100 cacing. 100 cacing, 1000 cacing. Oke, tapi lumayan lah gitu ya. Lumayan bisa hidup nikmat gitu ya. Punya rumah ada landasan helinya, landasan heli di atas, ada Rolls Royce, ada Ferrari, yes. Pak Tung ini usaha apa toh? Salah satu usaha saya ada di seluruh Indonesia. Laundry, TDWR, The Daily Wash Laundromat. TDW nama saya, TDWR, oke? Nah, ini, oke. Oh ya cacing gurunya 9 naga, enggak lah loh ya. Oh naga-naga loh, saya belajar dari mereka loh. Tapi ada naga yang belajar sama saya, sungguh amazing. Oke ya, ada TDW Resource, ada mall, ada hotel, ada juga jadi pemiliknya. Lupa Tung, aku juga pemilik BRI, ya beli saham satu. Kalau ini enggak, foundernya dari awal punya saham, entah 10%, 15%, 21%, ada yang 69% gitu ya. Oke, nah ini, wah ini ada yang dapat Rolls Royce, ada dapat kumpulan undian, ini luar biasa nih. Oke, mari kita lanjutnya. Nggak pernah sama usahanya, jadi searching lah Tung Desa Waringin, searching ChatGPT, siapa itu Tung Desa Waringin. Anda boleh searching di Google, boleh gitu ya. Jadi nggak apa-apa, kan banyak yang nggak kenal, memangnya siapa saya, orang seluruh Indonesia harus kenal Tung Desa Waringin. Biasanya orang yang kenal saya ketika dia kepepet. Jadi seperti kata-kata gini, ketika muridnya siap, gurunya muncul. Sebetulnya guru itu ada di mana-mana. Tapi kita tidak pernah butuh, ya tidak muncul, betul nggak? Ketika kita butuh, kok pas ya? Kok bisa keklik sini ya? Namanya Synchro Destiny. Nah, saya lihat Pak Tung pas talk show di TVRI, terima kasih Pak Yusuf, gitu ya. Thank you semua. Synchro Destiny ini luar biasa. Bapak Ibu datang di sini, nonton saya, pasti bukan kebetulan semata. Pasti ada maksud baiknya Tuhan, gitu loh ya. Jadi, maksudnya apa? Nah, Synchro Destiny ini luar biasa. Saya juga belajar ilmu marketing sejak tahun 2017-an. Alhamdulillah, sekarang saya sudah punya sekitar 8 bisnis. Kak Nabilah, very good. Kak Nabilah tadi ya ini. Thank you Pak Tung, ilmu barunya di sini. Yes. Jadi terus belajarlah. Belajar bisnis, belajar marketing, belajar investasi, belajar mengelola. Kalau belum apa-apa, belajar investasi boleh nggak? Boleh.
Tapi kalau duit Anda masih sedikit, mau investasi naik 100 kali lipat pun, ya rada angel. 1 juta 100 kali kan cuma 100, 1 juta jadi 100 kali ya 100 juta. Tapi kalau duit Anda sudah 1 M, 100 kali 100 M lumayan. Jadi yang pertama ya kerja dulu. Bisa nggak langsung passive income? Bisa. Hari ini kan kita belajar membuat passive income. 1, masih ada 3 jurus membuat passive income gimana? Nomor 1 apa? Yo, nomor 1 apa? Nomor 1 apa? Yo, bagaimana buat passive income? Menyisihkan. Yo, nomor 1 apa? Menyisihkan. Terima duit, sisakan sisihkan. Punya kumpulan modal, baru tadi investasi menghasilkan passive income. Entah di deposito. Passive income ada 3, masih ingat apa itu? Paper asset. Entah Anda masuk di saham bagi dividen, masuk di FR dapat dividen, masuk deposito dapat dividen, itu paper asset, bentuknya kertas. Yang kedua, properti. Passive income, properti yang kita sewakan untuk bagi hasil. Yang ketiga, bisnis yang jalan tanpa kita. Oke? Nah, berikutnya, nih satu lagi nih passive income dengan menyisihkan sampai akhirnya kita bisa punya 3 ini jadi punya passive income. Ada deposito ya passive income. Yang kemudian yang kedua, selain passive income, itu caranya bagaimana? Kita fokus bukan menyisihkan, kita fokus cari massive income, cari duit yang banyak. Caranya bagaimana cari duit yang banyak ini tadi? Nah ini tadi, fokus kepada bisnis yang bisa mempunyai nilai tambah, punya faktor kali. Ini yang di layar, di zoom. Makanya di IG gabung di zoom, di TikTok gabung di zoom. Coba lihat nih layarnya lagi. Misalnya properti, tidak semua bisnis properti bisa membuat Anda jadi triliuner. Kan ya. Jadi tukang semen ya ngel. Jadi secondary ini ya ngel gitu ya. Oke, mari kita lanjutkan dulu layarnya. Anda primary mahal, jual banyak. Kemudian yang ketiga, jadi agen yang berdiri sendiri-sendiri. Yang keempat, jadi prinsipal yang dimana Anda punya faktor kali. Agen-agen jualan berapapun setol persentase ke Anda. Nah, kemudian yang kelima, jadi koordinator marketing. Dulu saya jadi agen properti, tapi saya jadi koordinator marketing karena punya ilmu marketing. Jadi saya membantu agen-agen sedemikian sehingga agen-agen tadi mendapat komisi lebih banyak, jualannya lebih mudah. Prinsipal happy nggak? Era happy nggak? Private happy nggak? Happy karena dia dapat komisi lebih tinggi, saya negokan. Tapi on top of that, karena saya yang mendesain marketingnya, saya dapat override. Tulis override. Saya dapat faktor kali dari para prinsipal.